warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran bersama dengan saya Siti Marwah Samsualam Dan saya Astrid Ferdinandus. Dan saya Cici Rangli. Nah, kita bertiga akan membahas tentang apa itu asesmen. Untuk itu teman-teman, simak video berikut ini. Asesmen merupakan istilah dari penilaian yang diartikan sebagai proses pengambilan keputusan, yang dimana berasal dari beberapa informasi ataupun pengukuran hasil belajar, baik dengan menggunakan instrumen tes atau dengan menggunakan instrumen non-tes. Nah, ini untuk mengetahui tingkat kemampuan pemahaman. Jadi, asesmen yang diberikan atau penilaian yang diberikan merupakan pengukuran kualitas seseorang terkait dengan kemampuan ketercapaian, baik dalam pemahaman materi atau kebiasaan yang sering dilakukannya. Penilaian ataupun asesmen merupakan salah satu unsur yang memang paling penting dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, hal ini dikarenakan dengan melakukan penilaian atau asesmen maka dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dalam pembelajaran. Nah, sehingga ketika dalam sebuah proses pembelajaran tidak melakukan penilaian atau evaluasi, maka tidak akan mengetahui atau tidak dapat untuk mengembangkan sebuah pembelajaran menjadi lebih baik dan pendidikan yang lebih berkualitas. Karena memang tidak ada bentuk patokan atau dasar sebagai pegangan untuk melakukan perbaikan terhadap rancangan pembelajaran yang telah disusun. Data asesmen ataupun informasi dari penilaian dapat diperoleh dari pemeriksaan atau penilaian pekerjaan siswa, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Nah, hal ini bertujuan agar dapat menilai capaian hasil belajar atau dapat juga dengan memperoleh data dari kesimpulan yang dibuat oleh siswa terkait dengan pembelajaran yang telah disampaikan. Nah, teman-teman, guru dapat mendiagnosa atau melakukan penilaian awal dengan cara melakukan kerjasama dengan siswa dalam memahami dan mengidentifikasi berbagai kesenjangan ataupun kesalahpahaman. Nah, dengan adanya data atau informasi yang diperoleh, maka itu dapat dijadikan sebagai awal atau dasar dalam melakukan suatu penilaian. Nah, penilaian ini agar guru dapat mengetahui di mana batas kemampuan yang telah dimiliki atau dipahami oleh siswa terkait dengan pembelajaran yang telah disampaikan. Ada 3 pendekatan yang dilakukan dalam proses penilaian. Yang pertama, assessment of learning atau penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, yang kedua, assessment for learning atau penilaian yang dilakukan untuk pembelajaran. Dan assessment as learning atau penilaian yang sebagai pembelajaran. Nah, ketiga dasar pendekatan itulah yang memang seharusnya penilaian tidak dapat cenderung mengarah pada mengukur hasil belajar siswa saja. Karena jika cenderung mengarah kepada mengukur hasil belajar siswa saja, maka penilaian seakan sebagai suatu kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Nah, adapun beberapa instrumen dalam penilaian atau dalam asesmen. Nah, instrumen merupakan alat atau perantara dalam melakukan penilaian. Nah, instrumen ini beberapa diantaranya ada instrumen tes tertulis, lisan, lembar observasi ataupun pedoman wawancara serta tugas rumah dan instrumen lainnya yang dapat digunakan sebagai perantara dalam melakukan penilaian. Nah, instrumen ini dapat dijadikan sebagai sumber atau dasar informasi yang dijadikan untuk tolak ukur tingkat kinerja atau kemampuan pemahaman seseorang. Nah, dalam keprofesionalitas pendidik, kegiatan penilaian merupakan salah satu ciri yang memang melekat pada pendidik yang memiliki keprofesionalitas dalam bekerja. Nah, penilaian yang dilakukan bersifat berkesinambungan sehingga dapat menjadi suatu pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Keprofesionalitas inilah yang menyebabkan penilaian itu harus dilaksanakan secara objektif. Nah, teman-teman, selain itu ada juga beberapa prinsip dalam asesmen atau dalam penilaian. Nah, yang pertama yaitu validasi. Validasi sendiri diartikan sebagai proses penilaian atau asesmen yang dilakukan untuk mengukur dengan menggunakan alat atau instrumen yang sesuai dengan pengukuran kompetensi. Nah, contohnya ketika melakukan penilaian atau observasi, maka penilaian dilakukan dengan cara penilaian dari hasil observasi. Jika penilaian dilakukan dengan tes tertulis, maka penilaian tersebut bisa dikatakan belum benar atau belum sesuai dengan instrumen yang digunakan dalam tes observasi. Nah, selain itu ada juga rehabilitasi. Rehabilitasi sama halnya dengan ketetapan dari hasil penilaian. Pada asesmen, memang ini mengharuskan perbandingan yang reliable, yang menjaminkan adanya konsistensi. Selain itu, dalam prinsip asesmen juga ada menyeluruh.
Dalam asesmen atau penilaian harus dikerjakan dengan cara menyeluruh yang terdiri dari seluruh struktur yang ada pada setiap kompetensi dasar. Selain itu, asesmen juga berkesinambungan. Penilaian yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur memang berkesinambungan untuk mendapatkan gambaran pencapaian kompetensi siswa dalam jangka waktu tertentu. Nah, selain itu, prinsip asesmen juga objektif. Nah, penilaian itu harus dilakukan secara adil ataupun rasional, sehingga dapat menerapkan ciri-ciri yang jelas dalam pemberian nilai atau skor. Dan yang terakhir yaitu mendidik. Metode serta hasil dapat dijadikan sebagai fondasi atau memotivasi dan merubah proses pembelajaran bagi guru dan pendidik untuk mengembangkan kapasitas belajar yang mendidik siswa agar tumbuh dan berkembang secara maksimal ataupun lebih baik. Asesmen atau penilaian dibagi menjadi dua, yaitu asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Adapun beberapa jenis dan fungsi asesmen yaitu yang pertama, asesmen formatif. Asesmen ini berfungsi memberikan balikan kepada murid atau siswa yang berkesinambungan dengan kemajuan yang telah dicapai dan memberikan balikan kepada pendidik atau guru yang berkaitan dengan perkembangan prosedur pembelajaran yang telah direncanakan terlebih dahulu. Pelaksanaan asesmen ini yaitu saat berlangsungnya pembelajaran. Contohnya memberikan pertanyaan kepada siswa atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kembali apa yang sudah kita jelaskan. Yang kedua, yaitu asesmen sumatif, yaitu asesmen yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa atau peserta didik untuk dapat berpindah dari satu elemen ke elemen yang selanjutnya. Asesmen ini dilakukan pada akhir pembelajaran, contohnya memberikan soal atau seperti ujian akhir semester. Selain itu, ada juga beberapa asesmen yang bisa termasuk dalam asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Yang pertama yaitu assessment of learning. Assessment of learning merupakan bagian dari penilaian sumatif. Asesmen ini dilakukan sesuai usai dari proses pembelajaran. Yang kedua yaitu assessment for learning. Assessment for learning ini merupakan bagian dari penilaian formatif. Penilaian ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan juga bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu assessment as learning. Assessment ini sama halnya dengan assessment for learning, yang dimana termasuk dalam assessment formatif dan juga memiliki fungsi yang sama, yaitu dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Perbedaannya yaitu saat pada siswa lebih aktif melainkan kegiatan penilaian tersebut. Jenis asesmen. 1. Performance assessment. Performance assessment adalah penilaian yang berlandaskan pada kesimpulan observasi atau evaluasi terhadap kegiatan siswa. Evaluasi dilakukan terhadap kinerja, perilaku, atau interaksi siswa dengan siswa yang lain. Performance assessment digunakan untuk evaluasi kemampuan siswa melalui penugasan. Nah, dari penugasan tersebut dirancang khusus oleh guru untuk menimbulkan respon. Respon ini baik secara lisan atau tulisan yang menghasilkan karya atau produk untuk bisa menunjukkan implementasi dari keterampilan siswa. Kedua, portfolio assessment. Penilaian berbasis portfolio assessment adalah salah satu jenis penilaian autentik yang mampu mencatat kegiatan belajar dan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan waktu tertentu. Rekaman kegiatan pembelajaran dan presentasi ini mampu memberikan ilustrasi atau gambaran tentang rangkaian perkembangan belajar peserta didik yang dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui kegiatan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jenis penilaian berbasis portfolio tidak hanya sekedar menggabungkan kemampuan peserta didik dalam rentan waktu tertentu, tetapi harus memiliki atau memikirkan secara matang agar mampu mengilustrasikan atau menggambarkan secara
hati-hati sesuai hasil belajar peserta didik dalam kemajuan belajar dan untuk mencapai hasil belajar yang telah dilakukan oleh peserta didik. Penilaian berbasis portofolio terdiri dari beberapa karya pilihan peserta didik, dan karya-karya itu paling tidak 2 hal, yaitu gambaran peserta didik, tetapi hasil kerjanya selalu tepat waktu, dan juga apresiasi atau feedback yang diberikan oleh guru dan siswa yang berkaitan dengan gambaran dan hasil kinerja peserta didik yang terkandung. Sebagai sebuah penilaian autentik, portfolio dapat mengarahkan guru untuk memenuhi beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja peserta didik. B. Meluaskan kemampuan peserta didik untuk melakukan penilaian diri dan menyimpulkan tujuan belajar yang ingin didapatkan atau yang dicapai oleh peserta didik. C. Memperkenalkan figur atau gambar secara nyata tentang biografi peserta didik sebagai seorang pelajar. D. Menyajikan media untuk menggabungkan dan mengkomunikasikan kemajuan belajar peserta didik dengan orang tua wali, guru atau masyarakat. E. Membentuk rasa tanggung jawab peserta didik atas metode pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga, project assessment. Penilaian berbasis project adalah pendekatan atau penilaian yang dipakai oleh guru untuk menilai kemampuan peserta didik. Peserta didik harus menjalankan serangkaian kegiatan dan melaksanakan penyelesaiannya terhadap suatu persoalan tertentu. Nah, berdasarkan penjelasan rancangan yang diberikan kepada mereka, nah dari penilaian berbasis proyek ini merupakan pilihan dari proses penilaian yang mengharuskan peserta didik atau siswa untuk terlibat dalam kelengkapan bimbingan dengan cara yang lebih faktual atau yang lebih nyata lagi. Keempat, produk assessment. Penilaian berbasis produk yakni merupakan penilaian tentang mata pelajaran peserta didik dalam membuat produk eksklusif seperti produk seni, produk teknologi, produk makanan dan minuman atau produk pakaian. Nah, produk yang dihasilkan dari peserta didik tersebut merupakan pelaksanaan dari pengetahuan mata pelajaran konkret atau psikomotorik yang diperoleh selama proses pembelajaran atau proses pemanggangan. Penilaian produk bermaksud untuk mengevaluasi mata pelajaran peserta didik dalam menciptakan produk atau karya eksklusif sesuai dengan kemampuan yang diminta. Untuk penilaian kemampuan peserta didik dalam mengeksplorasi lagi dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik. Kelima, self-assessment. Self-assessment atau penilaian diri merupakan suatu prosedur penilaian yang memberikan peluang bagi peserta didik untuk memahami tanggung jawab atas belajar mereka sendiri. Penilaian diri biasanya menimbulkan rasa percaya diri dan tanggung jawab kepada diri mereka sendiri atau peserta didik, karena penilaian yang dikenal sama dengan diri peserta didik ialah siswa sendiri, dan siswa menjadi contoh yang terbaik atas hasil yang diusahakan. Jadi kesimpulannya teman-teman, proses pembelajaran yang dilakukan tanpa adanya asesmen tidak akan mencapai hasil yang optimal, karena asesmen merupakan proses pencarian informasi dan penilaian dalam proses pembelajaran.